Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eli Kusuma, pada pembelajaran Matematika kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran dulu pernah kita pelajari ketika SD. Jadi masih ingatkah kalian tentang lingkaran? Di sini ada benda-benda yang menyerupai lingkaran, seperti koin 1000, DVD, kemudian ada bentuk jam. Apa saja itu lingkaran? Kita simak tayangan berikut ini. Definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu, di mana titik tertentu itu adalah titik pusat. Pada gambar ini, titik pusat adalah titik O. Unsur-unsur lingkaran. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, titik O di sini adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan garis AB adalah diameter lingkaran, di mana diameter lingkaran adalah garis yang berada tepat pada tengah-tengah lingkaran. Sedangkan di sini ada garis BO, garis CO atau OC, dan juga ada garis AO. Nah, garis tersebut disebut jari-jari. Sedangkan garis AC disebut tali busur. Sedangkan garis OD adalah apotema. Sedangkan daerah yang diarsir berwarna orange disebut dengan juring lingkaran. Daerah yang diarsir berwarna ungu disebut tembereng. Kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Di sini nanti kita akan membahas hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kemudian sifat-sifat sudut keliling. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran dengan titik sudut pusat lingkaran. Jadi di sini sudut AOB disebut sudut pusat dan sudut ACD nanti disebut sudut keliling, di mana sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran dengan titik sudut pusat lingkaran. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling di sini adalah sudut pusat 2 kali sudut keliling, sedangkan sudut keliling setengah dari sudut pusat. Kalian bisa lihat gambar di sini bahwa sudut AOB di sini adalah sudut pusat dan sudut ACD adalah sudut keliling. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sedangkan sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Kita lihat contoh. Misal pada gambar sudut AOB sama dengan 70 derajat, berapakah besar sudut ACB? Nah, karena di sini sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat, maka sudut ACB adalah setengah dari sudut AOB, yaitu setengah kali 70 derajat sama dengan 35 derajat. Sudut refleks AOC dan sudut ABC. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sudut ABC diperoleh dari setengah sudut AOC karena menghadap busur yang sama. Jadi sudut AOC yang dimaksud di sini adalah sudut refleksnya, sudut refleks AOC gitu. Nah, sudut ABC sama dengan setengah kali sudut refleks AOC. Kita bisa lihat di contoh. Misal pada gambar sudut AOC 130 derajat, tentukan sudut refleks AOC. Kemudian tentukan sudut ABC. Jadi kita cari yang pertama adalah sudut refleks AOC, berarti yang di sini. Sudut refleks AOC sama dengan 360 dikurangi 130. Hasilnya sama dengan 230 derajat. Yang B, besar sudut ABC. Besar sudut ABC adalah di sini. Maka sudut ABC sama dengan setengah kali sudut refleks AOC. Sehingga sama dengan setengah kali 230 sama dengan 115 derajat. Sudut keliling menghadap busur yang sama.
Sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama dengan sudut keliling yang lain. Sudut MON sama dengan sudut pusat. Sudut MEN dan sudut MFN adalah sudut keliling. Nah, di sini sudut MEN sama dengan sudut MFN karena menghadap busur yang sama, yaitu busur MN, di mana hasilnya nanti tetap setengahnya dari sudut pusat MON. Kita lanjut. Sudut keliling yang menghadap diameter. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini saya gambarkan lagi bahwa sudut BOC di sini adalah besarnya 180 derajat. Sehingga sudut keliling yang menghadap diameter, di mana BC ini adalah diameter, maka besarnya setengahnya, yaitu 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui yang pertama sudut AOB sama dengan 90 derajat. Bagaimanakah cara mencari sudut kelilingnya? Jadi, tadi sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Maka sudut ACB di sini sama dengan 45 derajat. Kenapa 45? Karena setengah dari 90 derajat. Kemudian yang kedua di sini sudut KOL adalah 120 derajat. Sehingga untuk mencari sudut KDL adalah setengahnya, yaitu 60 derajat. Kemudian contoh yang ketiga, sudut MON yaitu 60 derajat. Maka di sini mencari sudut MEN adalah di sini, dan sudut MFN karena dia adalah setengah dari sudut pusat, maka besarnya 30 derajat. Mudah bukan? Kita ke contoh soal selanjutnya. Dari gambar di bawah ini, hitunglah besar sudut-sudut berikut. Yang pertama, yang 1A, di sini kita akan cari sudut ACB. ACB adalah di sini. Maka sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB, yaitu 84 derajat. Berapakah hasilnya? Di sini 42 derajat. Kemudian yang B, sudut POQ. Sudut POQ yaitu di sini. Nah, karena sudut POQ adalah 2 kali sudut keliling, maka sudut POQ yaitu 2 kali 45 derajat sama dengan 90 derajat. Nomor 2, hitunglah nilai X, Y, dan Z dari gambar di bawah ini. Kalian harus ingat bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Sehingga di sini X derajat sama dengan 48 derajat. Kemudian yang I2 di sini untuk X derajat, kita harus tahu X derajat di sini sama dengan 35 derajat. Sehingga di sini X derajat sama dengan 35 derajat dan Y sama dengan 40 derajat. Karena menghadap sama dengan 40 derajat yang di sini. Sedangkan I3. Nah, di sini kita cari X derajat, kemudian ada Y derajat dan Z derajat. Nah, di sini yang paling mudah kita cari yang pertama yaitu Y derajat karena sama dengan ini 60. Sehingga di sini 60 derajat. Sedangkan untuk yang X derajat di sini kita harus ingat bahwa besar sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Kita kurangkan dengan 80 ditambah 60. Nah, saya taruh di atas di sini 180 dikurangi yaitu 140 derajat sehingga X derajat di sini sama dengan 40 derajat. Nah, untuk Z derajat di sini sama yaitu 40 derajat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Pada gambar di samping, PQ adalah diameter lingkaran.
Hitunglah besar sudut QPR, di mana QPR yang ditanyakan adalah di sini. Kita ke contoh soal yang terakhir. Pada gambar di samping, PQ adalah diameter lingkaran. Hitunglah besar sudut QPR. Kita harus ingat bahwa di sini ada sudut yang menghadap diameter lingkaran, sehingga besarnya 90 derajat. Sehingga untuk mencari besar sudut QPR di sini, kita ada dua cara. Cara yang pertama, sudut QPR. Nah, sudut dalam segitiga jumlahnya 180, sehingga di sini kita bisa kurangkan 180 dikurangi 90 dalam kurung begini ya, kemudian ditambah 32. Sehingga di sini 180 dikurangi 90 ditambah 32, 122 derajat. Sehingga di sini hasilnya 58 derajat. Atau cara yang kedua, kita bisa langsung saja karena di sini siku-siku 90 derajat, sudut QPR sama dengan 90 derajat dikurangi 32 derajat. Hasilnya adalah 58 derajat. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.